Dari Adam diciptakan wanita dari tulang rusuknya yang paling bengkok. Itu narasi-narasi yang sering akan membahayakan dirinya, yaitu benturan fisik. Lebih baik perempuan itu apa istilahnya dijaga, ya. Biar saja kaum lelaki di situ. Khadijah, ya, sebagai istri Nabi, dia mengatakan tidak. Itu adalah petunjuk, kau adalah orang yang benar. Itu petunjuk dari Allah. Nah, maka pada posisi ini sebenarnya menurut Buya Hamka yang ditampilkan dari riwayat ini adalah pendapat seorang perempuan. Ayahnya Maksudnya saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga dia bisa ada bertahan atau dalam fikih tuntunannya. Bahkan di sini juga ada disebutkan bahwa di zaman dulu itu hanya laki-laki yang mendapat warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Dan mohon maaf ini ada sedikit ini si kecil. Oke. Ya, ada apa? Jadi kali ini Bang Ipul akan membincang sebuah buku dari Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka. Ini bukunya. Buku kecil ini sangat kalau di toko buku Palu, di sini namanya toko buku Palu ya, kita membeli ini. Ini termasuk salah satu buku yang dicari-cari, ya. Buku berjudul Buya Hamka berbicara tentang perempuan. Nah, buku kecil ini akan berisi tentang apa pandangan Buya Hamka tentang perempuan, gitu ya. Ya, jadi bukunya akan Bang Ipul bincang. Kepada Bang Ipul saya silakan langsung membincang bukunya. Buku dari Buya Hamka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buku ini ya berisi tentang tulisan-tulisan Buya Hamka ya. Pada saat itu tahun 90-an ya. Tahun 90-an terbit RUU perkawinan yang itu dimaksudkan untuk menganulir ya atau menggantikan undang-undang perkawinan yang lama. Ya, undang-undang yang baru itu dianggap lebih sekuler ya, lebih sekuler itu RUU perkawinan yang baru. Dan untuk merespon itu Buya Hamka menulis tulisan berseri dan diterbitkan di majalah Panji Masyarakat ya, sebagai bentuk perlawanan dia terhadap rencana penerbitan itu. Karena menurut RUU baru itu sikap pandang Islam memperlakukan perempuan itu ya, itu tidak sesuai dengan isu-isu HAM ya, isu-isu feminisme ya, dan pembebasan perempuan. Karena kan dalam sejarah ya Islam itu perempuan itu dalam bingkai agama selalu dijadikan objek eksploitasi, apalagi dalam hal mengatasnamakan agama. Perempuan, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan lain sebagainya, isu-isu yang seperti itu. Nah, tulisan-tulisan ini sebenarnya upaya penjernihan ya, Buya Hamka melakukan upaya penjernihan dengan menulis tulisan berseri di majalah Panji Masyarakat untuk mengkanter itu ya, bahwa Islam juga ya, dalam Islam juga ada wacana atau memang Islam itu dalam memandang perempuan itu punya konsep keadilan ya. Ada konsep keadilan yang tersedia di dalam literatur Islam, utamanya yang primer ya, seperti Al-Quran dan Hadis, itu yang menerangkan bahwa perempuan juga diberikan posisi yang istimewa, yang setara dengan kaum laki-laki. Nah, tulisan-tulisan di Panji Masyarakat itu disusun ke dalam buku ini juga atas permintaan masyarakat, permintaan masyarakat ya, supaya diterbitkan. Makanya
penerbit ini Gema Insani ini menyetujui permintaan itu dan menerbitkan tulisan-tulisan itu dalam sebuah buku ini. Buku yang kecil ukurannya, ukurannya kecil tapi juga tidak terlalu tebal. Ini sekitar 134 halaman. Nah, dalam bincang ini kita tidak akan membincang semuanya, ya. Ada beberapa saja yang menerangkan bahwa begitu kuatnya cara Buya Hamka dalam menyampaikan analogi-analoginya, ya. Yang pertama, Buya Hamka menyinggung tentang laki-laki dan perempuan itu berasal dari jenis yang satu, ya. Di sini ada ayat Al-Qur'an An-Nisa ayat 1, ya. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nasut taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya. Jadi, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Ya. Ayat ini orang sering tafsirkan begini. Karena laki-laki dan perempuan itu berasal dari jiwa yang satu, maksudnya Adam, kan? Jiwa yang satu itu maksudnya Adam. Nah, dari Adam diciptakan wanita dari tulang rusuknya yang paling bengkok. Itu narasi-narasi yang sering. Dan akhirnya narasi-narasi seperti inilah yang oleh kelompok-kelompok yang menganggap Islam itu kolot, ya, Islam itu tertinggal, karena menganggap perempuan itu adalah female atau makhluk yang dibentuk dari tubuh laki-laki. Jadi dia subordinat. Dia menjadi apa? Objek. Ya, karena dia lahir dari laki-laki. Nah, padahal di situ sebenarnya Buya Hamka memberikan tafsiran, ya. Dari jiwa yang satu itu bukan seperti itu maknanya sebenarnya. Jiwa yang satu itu menerangkan bahwa ada dari makhluk yang bernama manusia, ya, itu sebenarnya di dalam dirinya itu ada dua potensi, ada dua jenis itu, ya, potensi yang dimiliki masing-masing laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, ya, yang dominan adalah jiwa maskulin, kan? Pada perempuan yang dominan adalah jiwa feminin. Nah, maskulin dan feminin ini sebenarnya tidak khas masing-masing jenis kelamin. Kedua-duanya itu ada di dalam tubuh manusia. Hanya saja yang dominan diperankan oleh laki-laki yang yang berkaitan dengan sifat Ar-Rahman itu, ya. Keperkasaan, ya. Pemberi, ya kan? Pemberi nafkah bagi keluarga, kan, sifat Ar-Rahman. Dan yang dominan pada perempuan itu adalah sifat Ar-Rahim, kasih sayang. Yang itu secara biologis diwujudkan dengan adanya rahim di dalam tubuh perempuan, ya, seperti itu. Nah, itu yang menarik, ya. Jadi di situ Buya Hamka melakukan tafsir, tapi tafsir itu sebenarnya kalau kita melihat pada riwayat karya-karya Buya Hamka ini adalah seorang penulis kitab tafsir yang ada di Indonesia, yaitu Tafsir Al-Azhar, ya. Kalau di kalangan tradisionalis, ya, ada Pak Quraish Shihab, ya, Tafsir Al-Misbah. Tapi kalau di kalangan modernis, ya, utamanya yang berciri khas Muhammadiyah, ya, karena Pak Buya Hamka ini adalah Muhammadiyah, ya, pengurus Muhammadiyah yang sukses memajukan Muhammadiyah waktu dia menjabat, ya, jadi pengurus Muhammadiyah. Nah, itu. Nah, karena berasal dari jiwa yang satu, ya, dan masing-masing memiliki potensi itu, maka antara laki-laki dan perempuan juga, dan menurut pandangan Islam, ya, kata Buya Hamka, yaitu dilihat dari pembagian tugas. Nah, ini. Tapi di sini contoh-contoh yang diberikan, ya, bukan contoh-contoh apa yang terjadi di masanya dia, kemudian itu diklaim sebagai
bagian dari ajaran Islam, petunjuk Islam. Tapi supaya untuk menguatkan klaim bahwa apa yang dia sampaikan ini betul-betul adalah sesuai dengan ajaran Islam, maka dia mengambil contoh-contoh di masa sahabat ya, di masa Rasul, Nabi dan sahabat. Nah, pada waktu itu memang ada sekelompok perempuan ya yang perempuan-perempuan yang bertanya tentang mengapa hanya laki-laki yang boleh salat Jumat, pergi salat Jumat, dan laki-laki yang pergi berperang, sementara kita perempuan ini tinggal di rumah. Berarti dalam mendapatkan pahala kebaikan di dunia dan akhirat itu laki-laki yang banyak, ya kan? Lalu menurut riwayat itu Nabi datang menjawab pertanyaan itu, ya, bahwa perempuan yang bekerja yang melaksanakan tugasnya dengan baik itu dia akan menyamai pahalanya bagi orang yang pergi berjihad. Karena kalau pergi semua, siapa yang akan mengurusi pendidikan di dalam rumah misalnya? Siapa yang akan mengurusi kebutuhan logistik, ya, kebutuhan logistik orang-orang yang pergi berperang pada saat itu. Nah, selain itu ini mungkin masih cara pandang yang akan dikritik ya oleh orang-orang yang disebutkan di dalam buku ini sebagai pihak-pihak yang sekuler. Yang misalnya itu tidak lantas menjawab kenapa laki-laki saja yang berperang. Tapi ya kalau kita merenungkan perkataan Nabi ini, ya, di situ sebenarnya ada aspek perlindungan terhadap perempuan, yaitu perempuan tidak perlu ikut-ikutan ya dalam benturan fisik, aktivitas yang akan membahayakan dirinya, yaitu benturan fisik. Lebih baik perempuan itu dijaga ya. Biar saja kaum lelaki yang istilahnya saling adu fisik, saling berperang, perempuan dibebaskan dari itu, tapi dia mendapatkan pahala yang setimpal kalau dia menjalankan. Nah, selain itu juga ya, Nabi untuk menepis pandangan kaum sekuler yang menganggap bahwa Islam itu merendahkan kaum perempuan, ya justru di riwayat itu ditampilkan bahwa ketika misalnya Nabi waktu menerima wahyu, ya, dia satu waktu merasa bahwa dia seperti akan merasa gila ya. Itu disebutkan dalam riwayat. Karena dia merasa baru kali itu dia mendapatkan pengalaman akan menerima wahyu, ya, menerima wahyu. Dan dalam riwayat diceritakan bahwa Nabi itu menggigil ya ketika menerima wahyu pertama itu dan minta diselimuti kepada istrinya Khadijah ya. Itu. Nah, di situ dia bilang, ada apa? Nah, Nabi mengatakan, ada apa? Kenapa saya seperti ini kan? Rasanya seperti saya mau gila saja atau mau gimana? Nah, tetapi di situ Khadijah ya sebagai istri Nabi, dia mengatakan tidak. Itu adalah petunjuk, kau adalah orang yang benar. Itu petunjuk dari Allah. Nah, maka pada posisi ini sebenarnya menurut Buya Hamka yang ditampilkan dari riwayat ini adalah pendapat seorang perempuan ya ketika Nabi itu merasa dirinya tidak cukup yakin akan dirinya dia, ya, pendapatnya dia, ya, seperti itu. Juga ada beberapa kasus di mana Nabi meminta pendapat para istrinya ya dalam membuat suatu keputusan. Jadi seperti itu. Ya. Sering kita temui orang-orang yang laki-laki yang muslim yang mungkin dengan berbekal beberapa ayat itu akhirnya membenarkan perlakuan kasar terhadap istrinya. Nah, yang seperti itu. Nah, seperti ini. Ada nasihat Nabi ya kepada anaknya Zainab waktu itu
Waktu itu begini, Zainab menikah sebelum datangnya zaman Islam. Zainab itu menikah dengan seseorang ya yang kuat dengan agamanya, sehingga dia ketika Nabi membawa ajaran Islam, dia tidak masuk Islam, kan? Nah, pada satu ketika suaminya Zainab ini dia ditawan oleh pasukannya Rasulullah, ditawan oleh pasukannya Nabi, dan sebagai tebusan akan tawanan itu Zainab mengajukan perhiasan yang Nabi tahu itu diberikan oleh Khadijah ya. Diberikan oleh ibunya Zainab. Dan ketika datang tawaran untuk menebus itu, Nabi langsung tersentak begitu ya. Karena itu perhiasan Khadijah yang dijadikan tebusan. Jadi atas dasar permintaan itu Nabi lepaskan suaminya Zainab ini, tapi dia memberikan catatan bahwa taatilah suamimu, berbuat baiklah kepadamu, tapi jangan berikan dirimu kepadanya. Jadi ada batas-batas di mana ketika perempuan itu berlaku taat kepada suami, dan ada batas-batas di mana tidak diwajibkan berlaku taat, yaitu ketika Buya Hamka mengatakan Nabi mengatakan bahwa jangan berikan dirimu. Artinya kekerasan di dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh para pembela kaum feminisme itu ya, itu terjadi karena ya, adanya itu tidak membedakan mana ketaatan dan mana pemberian sepenuhnya diri. Karena ketaatan itu dilakukan dalam rangka kebaikan, ya kan, seperti itu. Jadi misalnya dia tetap karena itu suaminya maka dia taat. Sama ketika Nabi Ibrahim ayahnya. Maksudnya saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga dia bisa ada bertahan atau dalam fikih ada tuntunannya. Ketika misalnya makanya ada istilahnya cerai gugat. Ya, dan itulah yang sebenarnya diatur di dalam undang-undang perkawinan. Yang itu diambil dari yang merupakan kompilasi hukum Islam. Itu dalam fikih sudah mengatur itu, bahwa perempuan diberikan hak untuk mengajukan gugatan ketika terpenuhi unsur-unsurnya. Nah, selengkapnya nanti dibaca di. Nah, nanti ada artikel yang ya, berikut ini adalah syarat-syarat terpenuhinya gugatan. Nomor 3 paling paling penting. Jadi kayak seperti itu ya. Nanti tinggal membaca ketentuannya. Nah, tetapi artinya bahwa ketika digugatnya persoalan ketaatan, jangan sampai ya, kita bisa pahami bahwa ketika segala sesuatunya harus digugat ya, jangan sampai hal-hal yang tidak memenuhi unsur KDRT tadi ya, tidak memenuhi unsur perlunya perceraian, perlunya gugatan cerai itu, jangan sampai hal itu juga nanti yang akan membuat kehancuran keluarga. Karena inti dari pernikahan itu adalah melangsungkan generasi, kan? Ya, melangsungkan generasi, kemudian membangun kekerabatan ya. Nabi sendiri ketika dalam satu cerita ya yang dikisahkan oleh Leslie Hazelton ya, bahwa Nabi itu ketika dia menikahi istri-istrinya ya, kebanyakan itu karena dia membangun afiliasi dengan suku-suku penting. Karena Nabi kan tinggal di Madinah, dia membangun kekuatan untuk menghadapi penguasa-penguasa Mekah supaya dia bisa kembali dan menyiarkan Islam di Mekah. Makanya kelompok-kelompok yang terpisah di Madinah, selain dia damaikan ya, dia membuat mereka itu menghadapi musuh bersama, tapi strategi Nabi selanjutnya adalah menikahi petinggi suku. Makanya di antara
Makanya di antara istri Nabi itu ada yang dari keturunan dari apa namanya suku-suku Yahudi ya, tapi yang sudah diislamkan. Nabi mengislamkan, misalnya si siapa, Raihana ya kan, itu anak dari salah satu suku yang mendiami Madinah pada saat itu yang beragama Yahudi. Tapi oleh Nabi diperistri dan dimasukkan ke dalam Islam supaya Muhammad bisa mengikat kelompok itu menjadi kekuatan dia. Itu adalah satu strategi politik. Nah, untuk membantah isu tentang, ada kan isu yang dihembuskan oleh para orientalis bahwa Nabi itu karena apa, libido ya, seksual, maka dia menikahi perempuan banyak. Tapi itu dibantah dengan kenyataan bahwa Nabi itu punya anak hanya dari istrinya yang bernama Khadijah. Dan juga seorang istri yang dihadiahkan kepadanya dari Kristen Koptik ya, yang dihadiahkan kepada Nabi, dan dari wanita itu yang bernama Maria Al-Qibti dikaruniai seorang anak bernama Ibrahim. Ya, seperti itu. Di sini juga sebenarnya bagaimana Buya Hamka itu mengungkit ya jasa Islam ya. Sebelum orang-orang berbicara tentang pembelaan terhadap perempuan, ya, Islam lebih dahulu hadir untuk mengangkat harkat ya, derajat perempuan. Ya, membebaskan perempuan dari tradisi dulu mengubur bayi hidup-hidup. Nah, jadi di sini ada riwayat di mana Umar bin Khattab ketika mengenang masa lalunya di zaman jahiliyah itu, dia bilang bahwa kami itu dulu mengubur anak-anak perempuan kami, baru sampai ada orang yang anak kesayangannya yang perempuan dia bawa ke keluar kota ya, dia pisahkan dari ibunya, sampai di jalan dia kubur ya, dikubur anaknya. Tapi alasannya sebenarnya untuk berdagang ya, menemani ayahnya berdagang, tapi sampai di tengah jalan ayahnya membunuh anak itu dan menguburkannya hidup-hidup. Karena tradisi itu ya, bin itu kan terjadi di laki-laki. Nah, tetapi oleh Nabi ketika yang lahir anaknya adalah perempuan ya, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum ya, dan terakhir Fatimah Zahra ya, Nabi itu menunjukkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa dia sangat menyayangi anak-anak mereka. Apalagi Fatimah ya. Ya, Fatimah itu bukan, maksudnya Sayyidah Fatimah Zahra itu bukan anak paling disayang Nabi, tapi dia hidup ketika saudara-saudaranya yang lain meninggal. Dia hidup dan dia merupakan anak terakhir. Nah, secara otomatis kasih sayang kepada Sayyidah Fatimah ini besar ya kan? Ditunjukkan oleh Nabi ya di situ. Sampai dia sebutkan, tidakkah kau melihat bahwa ini wujud kasih sayang Allah? Gitu. Dengan menitipkan rasa kasih sayang itu kepada diri seorang ayah terhadap anaknya yang perempuan. Jadi gitu. Jadi berulang kali itu ditunjukkan oleh Nabi. Nah, sebenarnya argumen-argumen ini sebenarnya sebagai dasar untuk membantah ya. Tapi tentu di tahun 90-an itu isu-isu HAM itu belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Nah, bahkan di sini juga ada disebutkan bahwa di zaman dulu itu hanya laki-laki yang mendapat warisan dari orang tua yang ketika meninggal. Perempuan dan anak-anak tidak dapat. Tetapi ketika datang Islam, ya, perempuan dan anak-anak itu mendapatkan bagian dari harta warisan. Tidak dibatasi usia. Nah, seperti itu. Jadi itulah argumen-argumen ya yang disiapkan oleh Buya Hamka dalam menjawab. Ya, dalam menjawab itu ya. Kurang lebih mungkin seperti kemarin ada RUU PKS ya. Iya. Rancangan undang-undang apa lagi?
kekerasan itu ya, kekerasan seksual, yang mengatur juga bahwa suami harus meminta izin kepada istri, ya, jika ingin melakukan itu, ya. Karena praktik-praktik kekerasan itu seringkali juga terjadi di rumah tangga karena adanya tafsiran-tafsiran terhadap ajaran agama yang secara harfiah seperti tadi. Nah, sebenarnya di saat-saat seperti itu dibutuhkan pembaharu-pembaharu atau generasi-generasi Buya Hamka yang memberikan opini-opini terbaik, opini-opini yang bisa mengkanter isu-isu yang menyebabkan munculnya RUU PKS. Tapi terlepas itu pro dan kontra mengenai RUU itu, ya, situasinya tidak bisa disamakan dengan situasi ketika Buya Hamka menulis buku ini, meluncurkan. Bisa jadi, ya, RUU PKS yang sekarang itu memang menjawab realitas, di mana ada banyak orang yang salah menafsirkan agama, kemudian menjadikan dasar itu melakukan kekerasan seksual di rumah tangga terhadap istrinya. Bandingkan misalnya dengan di zaman dulu, yang itu masalahnya bukan di penafsiran terhadap agama, tapi agama itu dianggap memiliki pandangan yang ketinggalan zaman, sehingga kita perlu memiliki pandangan yang membebaskan. Jadi ada dua perbedaan dari dua zaman, ya. Kalau kata Heidegger, ya, manusia ini hidup mewaktu, tidak ada kasus yang akan terulang persis, tidak ada keputusan yang akan lahir kedua kalinya secara itu ya sama persis. Semuanya hidup dalam waktu, berinteraksi dalam ruangnya masing-masing. Dan di sini masih banyak lagi sebenarnya, ya, pembahasan tentang perempuan, tapi ya tidak usah kita bahas. Lebih baik kalau teman-teman bisa membaca bukunya, karena bukunya ini lumayan ini ya, minimalis. Juga bahasanya agak mudah dipahami dan pembahasannya itu luas, ya. Bukan kemana-mana, tapi dia luas, cakupannya luas dan berseri memang. Kalau kita baca dari awal ini memang bersambung dari tulisan pertama sampai tulisan yang ke terakhir, ya. Ini sekitar ada 14 tulisan, ya, di dalam buku ini, dan di dalamnya dilengkapi dengan ayat-ayat, ya, baik teks maupun terjemahan, dan juga hadis-hadis dan riwayat, dan bagaimana Buya Hamka dengan kekuatan pikirannya itu melogikakan kasus-kasus yang terjadi di zaman Nabi itu, ya, masih relevan, ya, masih relevan dipergunakan di zaman ketika dia menulis. Nah, itulah, ya, bincang buku kita. Buya Hamka berbicara tentang perempuan. Baik, itu saja. Ya, saya serahkan kembali. Oke, jadi itu tadi bincang buku Buya Hamka berbicara tentang perempuan. Jadi permasalahan yang menimpa perempuan itu pada zaman itu ketika Buya Hamka menulis. Jadi Buya Hamka di sini menjelaskan bahwa Islam itu sebenarnya tidak seperti itu, tidak seperti apa yang dikatakan orang-orang. Iya, tidak seperti apa yang dilihat oleh orang-orang. Makanya di situ berbicara tentang perempuan. Karena orang-orang memandang tentang bahwa sebenarnya di Islam perempuan dan laki-laki itu sama-sama dimuliakan. Iya, sama-sama dimuliakan. Begitulah ceritanya. Oke, sampai di sini dulu bincang buku kami. Ini karena ini ada bayi yang sudah tidak bisa dikontrol. Jadi kalau misalnya tadi dari bincang buku Bang Ipul ada kesalahan-kesalahan ataupun kekeliruan, teman-teman boleh langsung cantumkan di kolom komentar keliruannya apa. Dan kalau misalnya teman-teman ada ingin permintaan
bincang buku, mau buku apa dan penulisnya siapa yang akan kemungkinan nanti akan kami bincang di video-video kami berikutnya. Bisa cantumkan di kolom komentar. Akan kami usahakan adakan dan akan kami usahakan bincang di video-video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami ucapkan selamat membaca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.